presiden sampai 10 kali, 20, 30 kali ke Papua pun. Jadi dampak itu belum dirasakan sama warga sama Papua? sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada? Jangankan itu. Semua kan konon katanya. Konon katanya. Semenjak Bapak Jokowi memimpin negara ini, banyak banget dana otsus yang turun ke Papua. Bukti nyata Pak Jokowi juga ada memperhatikan Papua gitu. Bahwa perubahan banyak sekali perubahan baik semenjak Bapak Jokowi memimpin negara ini di Papua. Kita bangga berada di tanah Papua dan kita bangga berada di stadion terbaik di Asia Pasifik ini. Kita lihat aja di Jakarta saja, mana sih di bawah pemerintahan sekarang orang Papua siapa sih yang ada di dalam? Menteri ada kan orang? Aduh, itu mah menteri apa sih? Itu maaf aja. Tolong jangan semua masalah diminta untuk Pak Jokowi selesaikan. Bukan semua diserahkan kepada pemerintah pusat, saya tidak setuju. Kita jangan menjadi orang yang suka lupa. Tidak boleh. Kita tidak boleh menjadi orang yang suka lupa. Harus senantiasa mengingat. Saya hormat kepada Bapak Jokowi yang terus hadir di tanah Papua. Saya percaya bahwa beliau punya hati yang luar biasa baik, besar. Barangkali dengan pembangunan infrastruktur, itu membagi bagian dari cara membangun trust, membangun kepercayaan orang Papua bahwa akan diselesaikan. Kita bangga membuka PON ke-20, PON yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua. Dengan diadakannya PON tahun 2020 ini menunjukkan keberpihakan pemerintah yang luar biasa. Pemerintah tidak memilah-milah Indonesia. Pemerintah betul-betul mengeluarkan dana yang luar biasa triliunan untuk membangun dan menyediakan sarana fasilitas olahraga yang luar biasa di Papua. Perhatian yang luar biasa yang ditunjukkan oleh pemerintah pusat kepada Papua. Ya, kalau dalam hak asasi manusia kan suatu tindakan itu harus manifest dulu baru boleh dilarang gitu. Kalau kita takut dengan simbol, apakah adanya sebuah simbol bisa menimbulkan jatuhnya jiwa, itu kan terlalu jauh. Untuk recovery, nanti kalau misalnya tiba-tiba kejadian yang besar luar biasa, ternyata banyak nyawa yang harus jatuh cuman karena kita lambat dalam mengamankan situasi dan kondisi, buat apa gitu? Mendingan menurut saya harus benar-benar untuk ditekankan untuk keamanannya. Jadi mendingan overprotective daripada terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama gitu loh. Kalau tindakan yang terlalu protektif itu di mana-mana, di Timor Timur, sekarang di Timor Leste, di Aceh, masyarakat justru menjadi luka. Tapi kan di sini ada juga sudah pernah ada histori tentang itu, Mbak. Jadi menurut saya untuk kali ini untuk melindungi banyak masyarakat, saya pikir perlu aja. Kan tidak setiap saat seperti ini gitu loh. Masalahnya kalau dalam data-data kami, meskipun dia sendiri, meskipun tidak ada PON, itu akan langsung disasar dengan tindakan yang represif. Tidak betul, itu tidak betul, Mbak. Saya tinggal di sana. Apakah Mbak pernah tinggal di sana? Itu bukan begitu. Kami itu punya dapat laporan dari LDA. Nah, itu dapat laporan. Kita dengar laporan, tidak. Tapi kita yang tinggal di sana kita tidak pernah merasa seperti itu. Kita kalau bernegara itu harus menggunakan hukum dong sebagai panduan. Mbak perlu tinggal di sana supaya Mbak tahu betul-betul apa kejadian. Jangan dengar laporan, Mbak. Cuma tinggal di sana. Emang bendera itu bisa melakukan apa? Sana tuh tindakan represif terhadap simbol di Bintang Kejora itu tidak betul, Mbak. Di sana itu aman, tentram, orang semua saling menghargai. Tapi Cuitan Natalius Pigai yang mengimbau jangan percaya orang Jawa Tengah, yakni Jokowi dan Ganjar, mendapat banyak reaksi keras di media sosial. Kecaman pun datang dari para netizen, termasuk Putri Papua yang juga merupakan model asal Papua Barat, Olfah Bafir Halhamid. Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Natalius Pigai, dinilai telah mengeluarkan ucapan rasis. Natalius Pigai mengunggah video di akun Instagram pribadinya @nataliuspigai pada 1 Oktober 2021 yang memperlihatkan Gubernur Jawa Tengah dengan Ganjar Pranowo sedang menyantap makanan di sela-sela kunjungan ke Papua. Natalius Pigai kemudian mengungkapkan di caption unggahan tersebut agar tidak mempercayai orang Jawa Tengah, yakni Jokowi dan Ganjar. Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Mereka merampok kekayaan kita, mereka membunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri bangsa Papua dengan kata-kata rendahan, rasis, monyet dan sampah. Kami bukan rendahan, kita lawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan. Saya penentang ketidakadilan. Demikian cuitan Pigai lewat akun Twitternya @nataliuspigai2. Olfah Bafir Hamid menyampaikan protes atas unggahan Natalius Pigai itu karena selama ini dirinya gigih mengkampanyekan soal anti-rasisme dan anti-diskriminasi.
Bapak ada dendam apa sebenarnya sama Pak Jokowi dan Pak Ganjar dan lain-lain, sedang berupaya menjaga keamanan dan ketertiban PON ke-20 Papua dan sedang menikmati indahnya PON Papua ke-20, kata Olfah melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @olfahholfah pada 1 Oktober 2021. Terus Anda sebagai apa malah buat kalimat provokatif begini? Terus HAM mana yang Anda teriakan selama ini jika Anda saja masih rasis dan diskriminatif, katanya lagi. Presiden yang kita rasakan ini Bapak Jokowi, pembangunannya itu kita rasakan sekarang. Harapan saya ke depan lebih lanjut lagi pembangunan yang dia sudah adakan. Jokowi orangnya sederhana, orangnya baik, tidak seperti yang lain. Olfah menyesalkan sikap Natalius Pigai yang dinilainya akan membuat perjuangan melawan rasisme dan diskriminasi menjadi sia-sia. Bagaimana bisa perjuangan saya dan kawan-kawan yang lain untuk berhenti rasisme dan diskriminasi di negara ini diterima oleh masyarakat jika orang Papuanya sendiri, apalagi sosok ternama seperti Anda, bersikap rasis dan diskriminatif? Ayolah Pak, lebih bijaksana lagi, katanya. Sementara itu, netizen Santi Khalid mendesak Pigai untuk membuat klarifikasi atas postingannya. Lo bilang 58 tahun Papua dirampok, sedangkan Pak Jokowi dan Pak Ganjar itu menjabat 10 tahun aja belum ada, tepatnya hampir 8 tahun. Pak Jokowi mengembalikan aset Freeport dan saham terbesar sekarang dimiliki oleh Indonesia. Dulu berapa persen gak perlu gue sebutin, yang pasti lo lebih paham. Selama Jokowi menjadi presiden, Papua dan Irian Jaya dirombak dan dibangun oleh Presiden Jokowi, tapi lo tetap nyalahin beliau. 50 tahun yang lo bilang dirampok oleh siapa kalau Jokowi selama 8 tahun ini justru membangun Papua? Pigai, bacot lo kalau mau provokasi pakai otak. Data sama fakta bertolak belakang sama nyinyiran lo. Nah, lo lihat mama-mama Papua aja jauh lebih baik daripada lo. Lebih menghormati Pak Ganjar dibanding lo, tulis Santi di media sosial. Burung maleo terbang dari hutan, hampirlah siang terdengar suara. Biar Jokowi sembunyi rupa, saya tahu dari suara. Biar Jokowi sembunyi rupa, saya tahu dari perbuatan. Senada dengan Olfah, seorang warga Papua memuji kepemimpinan Presiden Jokowi viral di media sosial. Bahkan ia menyebut mantan wali kota Solo itu sebagai sosok pemimpin yang hebat. Video warga Papua memuji Presiden Jokowi itu viral usai diunggah seorang pengguna Twitter, Safitri HS, seperti dilihat pada Sabtu 2 Oktober 2021. Dilihat dari video tersebut, tampak awalnya emak-emak warga Papua itu menyanyikan sebuah lagu untuk Jokowi. Burung maleo terbang dari hutan, hampirlah siang terdengar suara. Biarlah Jokowi sembunyi rupa, saya tahu dari suara. Biar Jokowi sembunyi rupa, saya tahu dari perbuatan. Demikian lirik lagu tersebut. Warga Papua itu pun kemudian menjelaskan maksud dari lirik lagu yang ia nyanyikan itu. Menurutnya, lagu itu bermakna bahwa meskipun wajah Presiden Jokowi jarang dilihat secara langsung oleh warga Papua, namun mereka tetap tahu dan akan terus mengingat kebaikan Jokowi seumur hidup mereka. Biar Pak Jokowi sembunyi rupa, dimanapun kami tetap tahu, kami mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup kami, ungkapnya. Tak berselang lama, sang emak-emak tersebut lantas menilai sosok Presiden Jokowi merupakan pemimpin yang hebat, lantaran belum ada satupun presiden-presiden sebelumnya yang berani masuk ke pedalaman Papua kecuali Jokowi. Jokowi itu orang yang paling hebat. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman Papua. Hanya Jokowi, berarti Jokowi itu anak Papua, ungkapnya.
Menurut sang emak-emak, Presiden Jokowi sangat mencintai dan menyayangi orang-orang di Papua. Oleh karenanya, ia dengan tegas menyebut Jokowi merupakan sosok pemimpin yang hebat. Bapak Jokowi itu asli orang Papua karena dia cinta Papua. Dia sangat sayang orang Papua. Bapak bisa beradaptasi dengan masyarakat Papua. Itu kita lihat. Dia sosok pemimpin yang bagus, ujarnya.